Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fiorenza dari kelompok 4 semester 7. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang anggaran kas perusahaan. Di sini ada pendahuluan. Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas dan perencanaan pengeluaran kas. Sifat aliran kas, baik aliran kas masuk maupun aliran kas yang keluar yang bersifat kontinu. Misalnya, pembelian bahan baku dan pembayaran upah dan gaji. Tujuan penyusunan anggaran kas: 1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. 2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. 3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari tambahan baru, dan sebaliknya, bila perusahaan mengalami surplus maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. 4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. 5. Sebagai dasar otoritas dana anggaran yang disediakan. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran kas. 1. Menyusun anggaran penagihan piutang. 2. Menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terjadi dari pos penerimaan tunai penagihan, piutang, dan penerimaan lain-lain. Soal dan pembahasan. Data penjualan yang dimiliki PT X untuk tahun 2000 pada bulan Januari 3.500.000, pada bulan Februari 3.750.000, pada bulan Maret 4.500.000. Ada pula triwulan 2 12 juta, triwulan 3 10.500.000, triwulan 4 11.250.000. Kerugian karena piutang tak tertagih sebesar 1%. Pola pengumpulan piutang itu misalnya setelah dikurangi piutang tak tertagih. Bulanannya itu 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, 10% 2 bulan berikutnya. Atau triwulan 80% triwulan terjadinya penjualan. Soal dan pembahasan. Saldo kas awal tahun 2.500.000. 2. Penerimaan lain-lain triwulan 2 2 juta, triwulan 3 3 juta. 3. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah pembelian bahan baku pada bulan Januari 1.350.000, pada bulan Maret 1.200.000. Ada pula triwulan 2 3.600.000, triwulan 3 3.750.000, triwulan 4 3.750.000. Pembayaran upah dan gaji Januari sebesar 1.170.000, Februari 900.000, Maret 1.100.000, dan triwulan 2 2.925.000, triwulan 3 2.700.000, triwulan 4 2.775.000. Pengembalian utang pada bulan Februari 3 juta, triwulan 2 12 juta. Ada pula dividennya triwulan 2 900, triwulan 4 900. Macam-macam biayanya: Januari sebesar 650, Februari sebesar 450, Maret sebesar 800, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 masing-masing 1.350.000. 4. Pada triwulan 2 memperoleh pinjaman sebesar 5 juta dengan pengembalian pada triwulan 4. 5. Pembayaran bunga pinjaman dibayar triwulan 2 150, triwulan 3 225, triwulan 4 75.000. Penyelesaian. Berdasarkan data tersebut, saudara diminta menyusun: 1. Anggaran pengumpulan piutang. 2. Anggaran penerimaan kas. 3. Anggaran pengeluaran kas. 4. Anggaran kas akhir.
Di sini ada penyelesaian tabel. Berikut saya bacakan. Keterangan penjualan 50%, penjualan kredit 50%, bat deber 1%, piutang neto. Pada bulan Januari penjualan tunai sebesar 1.750, penjualan kredit sebesar 1.750, bat deber 35.000 dan piutang netonya 1.715. Pada bulan Februari 1.875.000, penjualan kredit 1.875.000, bat debera 37.500 dan piutang netonya 1.837.500. Pada bulan Maret penjualan tunai 2.250, penjualan kredit 2.250, bat deber 45.000 dan piutang netonya 2.205.000. Ada pula triwulan 2 penjualan tunai sebesar 6 juta, penjualan kreditnya 6 juta, bat debera 120, piutang netonya 5.880. Triwulan 3 5.250, penjualan kreditnya 5.250, bat deber 105.000, piutang netonya 5.145.000. Triwulan 4 penjualan tunai 5.625.000, penjualan kredit 5.625.000, bat debera 112.500 dan piutang netonya 5.512.000. Anggaran pengumpulan piutang terlihat pada tabel di sini. Keterangan bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 dan totalnya. Pada bulan Januari masuk 1.029.000, pada bulan Februari 514.500, $171.500, 1.102.500, 551 terus bawah. Ada anggaran pengumpulan piutang dari tabel di sini. Keterangan bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Pada bulan Januari 1.029.000, 514.500, 171.500. Bulan Februari 1.102.500, 551.250, 183.750. Pada bulan Maret 1.323.882. Pada triwulan 2 4.704.000, 1.176. Triwulan 3 4.116.000, 1.029.000. Triwulan 4 4.410.000. Totalnya jadi pada bulan Januari 1.029.000, pada bulan Februari 1.617.000, pada bulan Maret 2.045.150. Untuk triwulan 2 nya 5.769.750. Untuk triwulan 3 5.292.000. Triwulan 4 5.439.000. 2. Di sini ada tabel anggaran penerimaan kas. Ada bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Keterangan di sini ada piutang. Piutang di bulan Januari sebesar 1.029.000, di bulan Februari 1.617.000, di bulan Maret 2.045.750, triwulan 2 5.769.750, triwulan 3 5.292.000, triwulan 4 5.439.000. Penjualan tunai 1.750.000, di bulan Februari 1.875.000, di bulan Maret 2.205.000,
250. Di triwulan 2 6 juta. Di triwulan 3 5 juta 250. Di triwulan 4 5 juta 625.000. Lain-lain, di triwulan 2 2 juta. Di triwulan 3 3 juta. Totalnya di bulan Januari 2.779.000, di bulan Februari 3.492.000, di bulan Maret 4.295.750 perak. Di triwulan 2-nya 13.769.750 perak. Di triwulan 3 13.542, di triwulan 4 11.064.000. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.